yaitu tadabbur surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 20. Tadabbur ayat surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 20. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang disebut surat Az-Zariyat. Surat ini diturunkan oleh Allah di kota Mekah, maka namanya suratnya surat Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah, apa nama suratnya Bu? Surat-surat Al-Madaniyah atau Madaniyah. Besok ada cerdas cermat di Posimat kan? Kemana ada cerdas cermat Bu? Hah? Kalau ada besok kan, apa beda surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Surat Makkiyah, surat-surat ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Sedangkan Al-Madaniyah atau surat Madaniyah turun di kota Madinah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan surat-surat yang Allah turunkan di Mekah berhubungan dengan akidah. Kalau di Madinah kebanyakan isi ayat dan kandungan dalam surat-surat tersebut yang itu berupa ibadah. Kalau di Mekah Nabi hanya berapa tahun Bu? Sekitar 10 tahun. Kalau di Madinah Nabi lebih lama di Madinah ketimbang di Mekah, karena Nabi banyak menetap di Madinah. Berarti Nabi itu kenabiannya itu dari dia 40 sampai 63 sampai akhir hayatnya dia banyak di Madinah. 10 lebih kurang 10 tahun di kota Mekah dan sisa-sisa umurnya sekitar 12 atau 13 tahun di kota Madinah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan oleh Allah di taman-taman surga, di jannatin, di tempat-tempat yang indah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu Allah tempatkan berada di taman-taman surga. Wa uyun. Apa uyun? Uyun ainun. Artinya di bawahnya ada mata air. Nah, surga itu digambarkan oleh Allah tempat yang indah. Kalau lihat di dunia tempat yang indah mana Bu? Mungkin di tempat taman-taman yang cantik. Enak. Ada situ air mancurnya. Itu di dunia ya. Atau di tempat pegunungan ada air terjunnya, atau di tengah laut yang biru bersih, enak, lomak memandang, ibu, indah. Nah, itu di dunia. Atau taman bunga yang luas. Ternyata Al-Quran ini tak terlepas juga dengan air. Ya, banyak ayat Al-Quran fi jannatin tajri min tahtihal anhar. Di surga itu ada sungai-sungai di bawahnya. Berarti sama dengan di dunia ini, cuma lebih cantik di akhirat kelak nanti. Tak terlepas dari namanya air. Karena kehidupan manusia itu tidak bisa
terlepas dari air. Walaupun di dalam surga manusia berkaitan dengan air, tapi ada namanya telaga Al-Kautsar. Sekali minum tak minum selamanya. Ada telaga itu di dunia, Bu. Nah, di surga ada namanya telaga Al-Kautsar, telaga yang Allah sediakan untuk umat Nabi Muhammad. Sekali minum tak minum lagi, tidak ada haus lagi. Ada di dunia minuman kayak gitu dulu? Tak ada. Orang makan tapi tak berak, orang minum tapi tak kencing. Tak ada kentut di surga. Kalau ada kentut di surga, berarti surga tempat yang busuk. Minum tak ada, kencing tak ada, berak tak ada. Kemana pergi? Wallahu a'lam bissawab. Berarti, Bu, anak tentu dakwah sama bayi di dalam perut ibu yang hamil. Mana itu sih? Itu rahasia Allah. Rahasia Allah, tak tahu kita. Dia makan, dia minum. Bagaimana Allah mengasih dia makan? Bagaimana Allah ngasih dia minum? Wallahu a'lam. Tahu kita? Tidak tahu. Tapi mau awak aja cobalah dikurung dalam apa? Coba ibu dikurung dalam apa namanya? Dalam kain sarung tuh. Apa ini kok? Sosok gitulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan ada mata airnya. Tabayang deh awak Sorogo itu tompeng dan indah itu ya. Indah di dunia, lebih indah lagi di akhirat. Wa uyun, dan mata-mata air lebih indah dari mata air di dunia. Apa yang disebut Allah dalam Al-Quran ini adalah permisalan aja. Bahkan lebih dari itu keindahan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah setiap orang mendapatkan tempat ini? Tidak. Kalau ditanya satu persatu, ibu mau ibu masuk surga? Mau. Tak ada orang ingin masuk neraka. Ada orang ditanya, kenapa Bapak mau masuk neraka? Mau. Kenapa Bapak mau masuk neraka? Di neraka banyak yang cantik-cantik. Kalau kono di api dua cak ya, Bu. Banyak artis itu. La ilaha illallah. Ditanya pula ibu mau masuk surga neraka? Mau. Karena di neraka itu banyak yang ganteng-ganteng. Artis Bollywood, artis ini, artis Indonesia. Kalau kono di api ganteng, Bu. Coba ibu lah taruh muka ibu di kompor gas. Cedokolo, jangan kono lah. Cuman Bu, belum kena api lagi, waduh. Apalagi kalau sudah dibakar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita surga itu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu gambaran seperti ini, tapi lebih dari itu yang tidak terbayang oleh kita. Keindahan surga itu sendiri lebih dari apa yang kita bayangkan. Nah, ibu-ibu, ditanyakan pertanyaan kedua, pantaskah kita masuk surga? Nah, ini orang tak bisa jawab. Kalau ditanyakan, mau ibu masuk surga, bapak masuk surga, semuanya menjawab mau. Tapi ditanyakan kali yang kedua, pantaskah kita masuk surga? Belum tentu kita bisa menjawab. Wa akhidina ma atahum wa rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di ayat berikutnya, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia
adalah orang-orang yang berbuat baik. Berarti orang yang masuk surga tidak cukup dengan hanya mengatakan saya orang beriman, saya orang bertakwa, tapi tidak ada aplikasinya, hanya sekedar omongan. Mungkinkah orang yang sekedar omongan masuk surga? Bu, mungkinkah hanya orang yang sekedar omongan masuk surga? Tidak. Tentu ada aplikasi, realisasi yang diamalkan, yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan pandai membuat bakwan, tapi tak pernah ambil bakwan. Ambil bakwan jadi kodok. La ilaha illallah. Ya bu, awak maksud berarti ambil bakwan tapi jadi godok. Tentu tidak semua orang yang mengaku beriman bertakwa itu masuk surga, tetapi Allah yang menentukan. Kalau hanya sekedar ngomong dia orang bertakwa, dia orang beriman, tapi tidak ada amalan, sama aja dengan bohong. Tidak sekedar pengakuan saja. Siapakah mereka yang Allah sediakan surga yang indah bagaikan taman yang indah dan mata air yang indah sekali? Yang pertama, kanu khalilan minal laili ma yahjaun. Di ayat 17, mereka orang-orang yang sedikit tidur di malam hari. Mereka orang-orang yang sedikit sekali tidur pada malam hari. Apa kau coba begadang atau beribadah? Hah? Kalau Allah begadang sehingga subuh talam jatuh. Ternyata masuk surga itu mudah sekali. Tidak perlu pengorbanan. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Apa yang mereka kerjakan? Tentu salah satunya adalah sholat tahajud. Kalau kita gimana? Sholat tahajud. Oh dek cula sholat tahajud lewat pagi kok. Jago tinggi ya. Jago jam 7. Kok pengantin bau jadi jualan. Kok pengantin bau 20 tahun yang telah lewat. Dikencingi awak de iblis. Telinga awak dikencinginya, mata awak dikencinginya. Inilah kita rutinkanlah salat malam tu bu. Kalau tak bisa awak sekali sehari, minimal sekali sepekan. Tak bisa sekali sepekan, 2 pekan sekali. Tak bisa juga sekali sebulan. Tak bisa juga ambillah sungai Anyika, sungai Kam. Enak kalau sekali sehari boleh benar. Minimal awak kalau lo salat witir. Kan ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang menggugurkan dosa-dosa kita. Kata Nabi Muhammad, yang pertama berjalan kaki menuju perbanyak jalan kaki atau berkendara. Intinya terus ke masjid. Yang kedua apa? Isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Yang ketiga, salat witir sebelum Rasulullah nak kan lo jago lo malam lo ya. Itu dalilnya. Berwitir sebelum tidur. Indah awak ngobrol-ngobrol uang mencitong uang antulah cuci itunya tadinya siap. Nak citong uang kalau lo ingin Allah Ta'ala dosa awak ingin nak dosa uang. Kalau ada suka awak membicarakan punya uang, berarti orang itu tidak orang bahagia. Orang bahagia itu hanya mengurus dirinya, tidak sibuk mengurus. Berarti kalau sibuknya mengurus punya orang lain, itu tanda orang tak bahagia.
Uang lah mau ambil peta Sumatera, inyo bikin peta uangnya lah. Uangnya tanya bikin peta uangnya lah. Jadi itu uang aku. Wa minal laili fata'ajjal bihi nafilatan lak. Pergunakanlah sebahagian kecil malam untuk nafilah. Salat nawafil, salat sunnah. Salah satunya adalah salat tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini awak tanya, kalau tak jago awak di tengah malam, Bu, jangan awak banyak enggak leh, apa setan. Kalau tak jago langsung baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Minimal alhamdulillah jago pagi, jago setengah, jago pagi, jago tengah malam, langsung duduk, jangan banyak-banyak. Tengok ikan air bapu. Alolok apunya iblis setan. Lailan tawila. Malam masih lolok lah Bu. Ndak bisa malam kau tahajud, malam esok lah. Itu tawilu tiap malam. Kalau awak tak jago di tengah malam Bu, itu awak kau manusia pilihan. Uang lain tak ada agong Allah. Laki awak lolok je. Anak awak lolok, menantu lolok, awak tak jago. Tanda apa? Tanda awak dipilih oleh Allah Ta'ala pada malam hari itu terbangun. Orang lain nak dibangunkan, kita dibangunkan Allah. Berarti kita hebat. Sama je apa? Ibu lolok, sama je 9. Ibu lolok dinyonya, tapi ibu sore aku. Tak? Aku sia-siakan awak pilihan Allah ke awak. Tak bisa yang banyak rakaat, yang segini rakaat. Minimal 2 rakaat. Yang banyak tu ancak Duit 8 tambah 3. Tak? Habis awak solat tahajud, solat hajat, solat wudu, tak? Baru witir. Menaknya tolong awak minimal tahajud lah 2 rakaat. 2 rakaat. Apalagi subuh, jangan awak tinggalkan. Jangan kita biarkan 2 rakaat sebelum subuh tu kita tinggalkan. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar lebih dari dunia dan seisinya keutamaan. Berarti kalau salat subuh lebih dari salat sunat fajar aja lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi salat subuh lebih dari itu. Kalau hitung lega ada 20 kali dalam setahun tahajudnya. Enak. Lihat dulu Bu. Bagus lah. Berarti kalau sebulan 4 minggu, 2 sebulan. Berarti 2 kali boleh 20 hampir Bu. Apalagi 2 hari sekali. Itu mantap. Atau sekali seminggu. Aku nak kona jago tahu dia je. Tapi ndak bagus. Nyomu yang oncak jam berapa tahajud? Oncaknya sulusul lail, sepertiga malam terakhir. Artinya jangan terlalu copek kono. Beliau dia lolok copek buaya jam 8 songan lolok sudah isal lolok. Bengkok yang boleh terjago langsung tahajud beliau, tapi tidak aula. Tidak utama, tidak di waktu yang utama. Bekok ketakutan awak, kekhawatiran awak tidak jago subuh. Jago jam 2 lirwa sampai jam 1 lolo, sampai jam 2 lolo. Atau lolo. Atau jago yang oncak dapat sulusul lail. Mungkin kalau kini subuh roket jam 5, jago jam 4. 4.25 boleh jam 4 atau sewajarnya. Awak nak kalau boleh langsung pergi masak. Sudah tahajud sampai pula mandi dulu sebelum tahajud. Makanya orang mandi subuh tu mandi yang bagus, bukan mandi yang tak bagus. Orang yang mandi subuh
Itu menurut para ahli ya, itu awetmu oncak kulit. Ya nak boleh tu mandi sonjo lewat jam 6 mandi. Itu nak boleh. Atau mandi selepas maghrib. Atau sebelum maghrib tak boleh. Mandi paling tak jadi musonga penambe. Dia sampai jam 6. Al-azan kau ibu mandi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mandi. Itu kau mau aku. Kalau sekali nak aku tak. Kono penyakit rematik. Itu bu. Kalau di subuh nak apa? Mandi mompet ke pisonga. Kenapa? Karena orang yang berhubungan badan tu mandi sebelum itu dia. Orang yang berhubungan suami istri itu kan mestinya mandi malam setelah dia berhubungan mandi malam. Tetapi karena sojuk di malam hari, maka dapat dispensasi berwuduklah dia sebelum sudah berhubungan pasangan suami istri. Kalau nak tolong mandi boleh aja berwuduk dulu, nanti mandinya sebelum subuh. Itu yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa amalan usaha yang hendak kita lakukan sehingga kita dapat bi jannatin wa uyun, masuk ke dalam taman-taman surga dan mata air yang indah, adalah wabil azharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu sebelum subuh, dia perbanyak istighfar. Indah nonton film awal, kau jangan lolok langsung buka HP, buat status. Alhamdulillah di waktu sahur ini saya terbangun. Atau langsung buka HP. Ini orang-orang lagi kena tidur, kita dibangunkan Allah. Alhamdulillah selepas saat tahajud. Hilang pahala timur ria. Dia mau semua sungguh lah. Wabil azhari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur atau sebelum subuh mereka itu banyak beristighfar. Di situ tuh mengaji awak menunggu datangnya waktu subuh. Subuh kini lambat mah. Loket jam 5. Ada momen itu jago lah. Perbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi katakan wallahi. Demi Allah kata Nabi, la astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya beristighfar dan bertaubat dalam sehari semalam itu sebanyak 70 ila mi'ah sampai 100 kalau awak bapak. Lima boleh kalau dulu tiga kali setelah salat wajib, 3 kali 5 boleh. Pantaskah surga buat kita? Kadang-kadang tak babuin. Baru ada sampai apanya dia? Lama pedeng mati bayu nong lama solat. Nonton drama, nonton sinetron. Dia lama solat mak. Doa sapu jagat dia baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai. Kalau di masjid mungkinlah wa tabil istighfar dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anda baca jawab istighfar. Kau di rumah kalau tentu tengok gua membaca dulu. Ila semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masjid mungkin tabu ini tidak ada gangguan. Nah, ibu-ibu di rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi aja beristighfar dalam sehari semalam 70 sampai 100 kali. Kita berapa? Kita mau pengen juga masuk taman-taman surga. Apalagi subuh. Berbanyak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali baca saya semalam? Sore hari baca dulu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi,
wa bihamdi astaghfirullah. Maunya panjang kita baca silakan. Ada yang panjang dan pendek. Astaghfirullahal azim. Ada pakai al-azim. Astaghfirullah. Boleh. Ada panjang. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Silakanlah yang mau panjang, mau sedang, mau panjang pendek, katakan tunggal wa'ala. Yang banyak baca, biar pendek tadi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Oh, banyak. Bu, aku nak ya. Boleh praktekkan bu dalam hidup awak dulu. Apa tak lama dah mati. Tak? Dengan lama di dunia potong suruh dia baca, kita dia mak baca. Potong dia mak baca, kini dah jadi ni. Ni baca. Ini uang dah. Potong awak oncak, kencang kulit awak, kini dah mengeriput. Osu potong aja boleh. Osu tahu jangan ibu-ibu melompek. Apa nomor? Tali mereka semakin tinggi, semakin low. Apunya umat ni oh yudi. Mau makan, nanggung nyiok, nanggung buah, melompek sedenggi-denggi. Tinggi nak kau ni kawan. Kini cubalah sedenggi kau lah. Sedenggi apa mau? Sedenggi batik kau lah. Cuba melompek ya. Tak tangga lagi palsu. Kau tangga palsu apa? Lutut tangga. Nah, berbanyak istighfar. Tak? Banyak oleh kita istighfar. Apalagi kita baca surat ayat kursi. Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat, apalagi sholat maghrib dan subuh, maka dia apa bu? Dijauhkan dari api neraka. Hanya kematianlah yang memisahkan. Dokitnya surga. Sudah istighfar, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah wa la syarika lah 3 kali, istighfar 3 kali. Baru kita baca Allahumma antas salam sampai selesai Allahumma la mani alima a'taita. Baru kita baca apa? Al-Fatihah. Sempat pada waktu baca ayat kursi. Sudah tu subhanallah 33 kali, subhanallah alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Ditutup dengan 100-nya apa? 99 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempat kita tahlil bagus juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan tak ulur kan? Misalnya la ilallah, la ilallah, anak okey mau iya kan? Tu laki-laki iya lah. Kalau manusia tapi dengan telinga aja kan. La ilallah, la ilaha illallah. Gitu ibu. Lelaki iya mau iya. Nah, begitu. Orang yang membaca surat ayat kursi, tidak ada batas dia dengan surga kecuali kematian. Berarti dokek dengan dekat dengan surga. Orang yang membaca istighfar selepas salat, maka dia kata Nabi diampunkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya memenuhi langit dan bumi. Zabatil bahri, memenuhi lautannya. Allah tak peduli. Yang penting kita istighfar kepada Allah. Apalagi di tengah malam ketika sahur, dalam ayat ini di sahurnya kita atau di selepas kita tahajud, kita menunggu subuh, perbanyak istighfar. Kalau bisa mengaji, karena zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama itu kata Nabi adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran sodoh kan? Nah, yang ketiga, wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin dan miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Intinya
orang yang disediakan oleh Allah surga itu adalah orang-orang yang suka berbagi. Apa Bu? Orang-orang yang suka berbagi. Berbagi apa Bu? Enggak berbagi suami itu Bu. Berbagi harta artinya berinfak, bersedekah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wa mahrum, dan pada harta mereka, benda mereka, ada hak orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Artinya itu pengemis baik, tidak minta uang dulu susah. Ya ada uang susah, nggak mau minta. Ada orang susah minta-minta kau jual jujur. Ada orang cacat ke minta silakan. Ada orang awak kalau uang cuma lu minta-minta, nggak mau minta-minta. Dumana yang dibayar uang alhamdulillah dibayar apa? Ya ada sebagian orang suka minta-minta kasih. Berutuh juga ya, pura-pura tengkak pasal men semua terelok kokis. Inyo merasa awak dapat paham. Kalau dikicu awak ada uang mbuknya ni kan pandai pula kita tepok-tepok ngomong kan. Ada kejadian dia waktu ambo tinggal di Siak dulu sama mak kali Siak kan. Kosan ni kaki lu. Atau lu ngapu kayu lu pada uang yang sehat lah. Di kampung kayu lu pada oncak lu pada uang kayu. La ilaha illallah. Biarlah kalau kicu inyo pada indah awak salah lu. Orang-orang yang suka berbagi ini Allah sediakan surga dan mata airnya. Nah, suka berbagi, memberi, belobio kawawa baik tetangga. Enak. Tapi dia sobek pada basi-basi, nyela basi barang lo, boleh bentuk uang. Ketika angin itu, angkailah tu uang. Jadi ketika balandiun tu balandiun, pada basi-basi tek. Berarti kau nak basi tak dibengkek yang angin itu jangan dibengkek uang lah. Banyak suruh. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang memberi makanan terbaik mereka kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan, mereka itu tidak dijilat-jilati oleh api neraka. Berarti intinya masuk surat Ad-Dahriyah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Mereka memberi karena Allah, la yuridu minkum jazaa'an wala syukura, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan orang, yang diharapkannya balasan Allah. Wa laqahum nadratan wa surura, badan-badan mereka tidak akan dijilat-jilati oleh api neraka. Tak dijilik-jilik, berarti mana petak bu di Sarawak. Kau ndak deh, kalau ndak deh makan oji kan makan ni nyokau. Aduh guru, kalau ndak deh banyak makan oji kan maunya, nak masuk doku, nak hilang pahala bu, tidak ikhlas. Kalau ndak deh oji kau nompun di mulut, nak menompu ke pasau, kau ndak deh. La ilah, tak boleh kita bilang kalau tak ada, berarti apa? Riya sum'ah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Sampai di sini ada yang bertanya, Bu? Silakan bertanya. Berbagi. Kalau kita singgih, kita akan didoakan buruk oleh malaikat. Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, hancurkan hartanya, bangkrutkan ia. Na'udzubillah. Sebaliknya, kalau kita suka berbagi, suka berderma, suka berimpak, suka memberi, dermawan, murah hati, ya, apa ni malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah yang terbaik dari apa yang dia kasihkan, dia berikan, dia impakkan. Lebih dari itu. Jangan malaikat uang awak baca kok pastinya doa elok. Mual sakit teh ya dia. Ada ke uang di banyak di caci awak jangan bayi dah. Miskin teh ini doang loh. Itu wawu loh. Ada uang kalau punya.
rajin be kawak kami ko pakai nasi tapi tisu to po dari di kampo aja. Aku monyet tu kirdun no. Pele buka apa? Kakak binatang kasang kulim tu atau ka tinggi, abe pisang bau monyet monkey jago. Sudah dibeli sengengin awak sudah tu aku ni. Aduh tu aduh. Ada orang dulu. Di bayi makanan dicuci puluh nanya sawi nak engkau nak ajar orang bela kena lain dulu nak aku ambil beli uang ijan awak caci rajin mono ambil kawan isu tak popo aja wan anyu ni nak ni aku dia ambil kau pilih lo nak kau pantang makan kau tergata banyak macam atau sabi nak ada aja nak apa pada orang anak saudara saya lo atau awak ajoinya dek kau tahu ibu dek kawan mula bersama sumber kawan ajoinya lewat ibu nak pandai orang boleh kamu sama ente jelo mak apa pun mau sama jatuh lelo ngap pula awak sesawi aku sama kirdunnya di baik kacang di baik pisang sengengin awak sudah tahu punya di kuning awak yang beli kuning la ilaha illallah. Aku bahayu. Nah, yang keempat, wa fil ardi ayatul lil mukinin, ya. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Dan di bumi Allah, ya, di bumi Allah ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Berarti orang yang yakin ini yang Allah sediakan surga dan mata air yang indah. Yakin. Kalau kita tak yakin kok, kita mudah murtad. Diombang-ambing, diubah. Mudah orang mensyiakan kita. Tak payah memurtadkan uang, tak payah. Sonang mono. Banyak caranya memurtadkan orang. Jadi nak bawa uang pura-pura masuk Islam. Labana bagi gua aku ni menantu cakap ke anak awak. Kau sayang tak ke kalian? Sayang tak ke anak? Kalau sayang kau ke anak kau, sayang ke kalian, ikut abang. Kalau tak, baca ya wan. Iya jebol. Ada kejadiannya. Ada tak? Kalau tak tentu pucuk kambing yang inyo seluk beluk keluarga inyo, jenawat timu menjadi minat. Aku gara-gara Pajero betul merental gulung. Fortuner merental sebulan papun atau sebulan banyak foto. Tapi juli dan awak tu mesti tahu ya orangnya Islam ini tidak. Kok ini soalnya Islam lain dan Islam tu hati-hati. Lain dan Muslim tu doang. Isu cedapo ada tempo kalau nikah ini didorong dari keluarga banyak ke agamanya dia. Tengok orang beriman. Akunya bang biar ada murtad bang tapi sama abang yang tahu. Kan banyak artis itu kan? Ada artis Indonesia kan? Pura-pura masuk Islam berarti bawa bini masuk kafir. Hati-hati. Orang yang yakin inilah hatta yaqtiyakal yakin. Kita beriman itu sampai kita Islam ini sampai mati bukan sampai tua. Kita Islam sampai mati. Mati itu yang membatasi oleh dado dulu. Kita beriman, kita Islam ini hatta yaqtiyakal yakin sampai kita mati. Pokoknya ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa haqqa tuqatih sampai kita menjadi muslim yang sejati. Jangan mudah disesat-sesatkan ini banyak.
Ada ulama yang benar, ada ulama yang menyesatkan. Ada yang pandai, ada berjubah wang. Contoh kancing apa namanya yang di Jawa mah seluruh banyak ngikut, bisa menggandakan duit, kolusi kuah. Kalau banyak pandai menggandakan duit, bukan duit uang lain digandakan era. Ikut ada uang berpendidikan tinggi profesor, terhipnotis itu la ilaha illallah. Ada uang meriau ekonomi siak tu nah, uang kampar dulu kan kenapa so nomor kerja Dimas yang di Jawa bisa kalau wah buat sampai tahun lewat tu, kalau si kurang viral lo. Kalau yang pandai di PT tu bu, nak kan punya ibu pun bayar tentu dah ya. Debit bangker buatan kemarin tu kan ada yang disawab, asal tu baby nyompet, dia sok sampai pulau bisa bini. Nak kan PT uang banyak aku nggak bono akal tidak mah, tidak masuk di akal loh. Inyo timo PT 4 juta awak dia 40 Awak sudah kelawat, awak percaya dulu. Gini ya, dan ibu kau pandai menggunakan PT umum. Buya, dia bisa menggunakan PT buya. Dia 4 juta kalian buya, tu buya 40 juta. Tak masuk dia kalian. Iya, ya. Banyak pulang tu daripada orang mampu. Aku percaya dia awak. Lo. Tu pengicu. Kalau depan dia PT tentu Ramayana tu dan sewu lah dan boni deh. Bapa petak yang kosong yang tak tunggu uang dan buat sobo. Sobo, bakso, pasir, sodo, toko bangunan, foto baju, pokok deh itu sodo. Tak, iba pasar Busri. Kau indah awak kono kicuo kono kibus. Ini bahaya nih. Punya orang-orang yang punya akidah, keyakinan yang mantap, insyaallah sorgo tompe. Nah, tapi kalau awak melenceng, ada yang pandai bahasa suami. Bro, dalam mau ada kan? Atau di situ dia, ada di TikTok, di YouTube, kita kena viral, ada yang ikut itu. Iya tak? Percaya juga nggak? Mau kali ini bocor. Mau kali itu lu orang mati lilah. Percaya juga. Itu bahasa Suryani. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hindarkanlah. Maka bermohon kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, kepada anak cucuku, kepada suamiku, kepada istriku huda, petunjuk, hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, kesucian, kehormatan. Jaga kehormatan laki dia, jaga kehormatan dari Allah, jaga aib kami ya Allah. Wal ghina, berikanlah kami kecukupan. Tidak kayu, cukup beribadah, cukup kawakan, cukup di rumah, cukup memuliakan anak. Itulah kayu bu. Nabi tak kuat kami. Kayu kan yang mana tapi Nabi, ya Allah, wal ghina, cukupkan kami. Itu bu. Cukup rumah, alhamdulillah. Cukup umrah, cukup haji, cukup berlibur, cukupnya oleh anak, cukup oleh anak, alhamdulillah. Aduh, gilu minta kah? Nabi nak orang gilu minta kah? Tapi ya Allah, bukakanlah pintu rezekiku. Allahumma tahdi abwaab rizki, abwaab al-afiyah, sehat, abwaab nikmat, apa nikmat, abwaab al-barakah. Apa rezeki, buka rezeki. Kalau buka pintu rezeki, berarti kan? Ayo tu mengikuti dia. Kaya itu kan sebutannya. Seorang itu cukup. Man istata'a ilaihi sabila. Mereka mau kata sanggup, tidak sampai kayu kan? Banyak orang kayu, kalau tentu bisa kamu. Umrah tolong tidak bisa, tapi pergi Thailand, Singapura, Eropa, kodoknya baik. Lebih umrah tidak bisa ini orang.
susah bodohnya bisa ke Mekah. Dia apa ni elok? Di kocio kita sekedek. Bisa apa ini? Samunya uang nyawa secara akal tidak patutnya berkorban yang susah. Tapi ada jalan dari Allah bisa berkorban. Disisihkan dunia sedikit demi sedikit. Yang kau tahun 5 tahun lah bisa mereka yang siku. Nyawa tak bisa ya. Iya dia. Tapi bisa loh, tak mustahil. Kalau ni awak insyaallah ada jalan yang memberi ke awak Allah Taala. Ina wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal betul-betul kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Makhraja. Allah beri dia kemudahan jalan keluar. Semua dua banyak nama sekolah, banyak setiawan. Kalau bisa sekolah sudah tak ada rezeki. Nah sudah dari Allah Taala. Dulu nyawa ni datang ke sekolah mana awak lucu. Kau kuliah. Kau sebisa. Dia apa? Mungkin doanya awak. Dia. Dia ada sekolah. Ya Allah murah rezeki mak kami, kepada ayah kami. Rezeki ya Allah. Dengan doanya anak kita Allah beri kita rezeki. Kalau tengok kemampuan aku dia cuma tak kuliah mana awaknya cuma hati kuliah cipta pertama nasib aku Allah. Tapi alhamdulillah dengan awak bersuku-suku ada rezeki.